Kebanyakan orang di Indonesia mungkin menyangka Provinsi Aceh hanya ditempati oleh satu suku saja, yakni suku Aceh. Padahal ada banyak sekali suku asli di Aceh, termasuk suku Gayo. Suku Gayo merupakan salah satu etnis yang mendiami dataran tinggi Gayo, tepatnya berada di wilayah tengah Provinsi Aceh. Suku yang tergolong dalam ras Proto-Melayu atau Melayu tua ini diperkirakan berasal dari India dan mulai datang ke tanah Gayo sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Suku Gayo terdiri atas 3 kelompok, yakni masyarakat Gayo Lut yang mendiami daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kemudian Gayo Luwes yang mendiami daerah Gayo Luwes dan Aceh Tenggara. Sementara Gayo Serbajadi yang mendiami sebagian kecamatan di Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur. Selain dari fakta di atas, ada 6 fakta menarik lainnya tentang Gayo yang berhasil kami rangkum dari beberapa sumber. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar Aceh lebih terpandang di mata dunia. Terdapat beberapa pendapat terkait asal-usul nama Gayo. Pertama, Gayo berasal dari bahasa Batak Karo yang artinya kepiting. Berawal pada zaman dahulu, terdapat sekelompok pendatang suku Batak Karo ke Belang Kejeren untuk melintasi sebuah desa bernama Porang. Lantas, para pendatang ini melihat binatang kepiting dan berteriak, "Gayo, Gayo." Dari sinilah daerah tersebut dinamai Gayo. Kedua, dalam buku yang berjudul The Traveler of Marco Polo, karya Marco Polo, yakni seorang pengembara bangsa Italia yang menyematkan kata Drak Gayu yang artinya seorang Gayu atau Gayo. Ketiga, Gayo berasal dalam bahasa Aceh, Ga berarti sudah dan Yo berarti lari atau takut. Keempat, Gayo dari bahasa Sanskerta yang berarti gunung. Artinya, masyarakat Gayo berasal dari daerah pegunungan. Kelima, dalam buku Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri pada tahun 1637 Masehi yang tertulis nama Gayo dengan huruf Arab. Siapa yang tak kenal dengan kopi Gayo? Salah satu jenis kopi Arabica terbaik dari Nusantara. Kopi Gayo menjadi bagian komoditi ekspor unggulan dari daerah Aceh Tengah atau Gayo yang sudah mendunia. Terdapat 2 perkebunan kopi Gayo yang menghasilkan kualitas terbaik, yakni Takengon, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Hamparan luas perkebunan kopi ini tumbuh di dataran seluas 95.000 hektar dengan ketinggian kurang lebih 1.200 meter. Kopi ini memiliki ciri khas yang gurih, kental, dan memiliki aroma bau khas dan juga harum. Cita rasa ini terbangun lengkap dengan sedikit rasa pahit. Jenis kopi ini hanya bisa disaingi oleh kopi yang berasal dari Jamaika dan Brazil. Sekitar 80% penghasilan mereka berasal dari kopi. Dapat dikatakan bahwa kopi sudah menjadi tulang punggung perekonomian di Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Masjid Asal Penampaan didirikan pada tahun 1904 atau 1412 Masehi atau sekitar sejak masa Kerajaan Pasai. Masjid ini terletak di pinggiran Sungai Belah Penampaan, tepatnya di Kampung Penampaan, Kecamatan Belang Kejeren, Kabupaten Gayo Luwes, yang menjadi masjid pertama dan konon dipercaya sebagai masjid tertua di Indonesia. Masjid ini dinamakan Masjid Asal karena pertama sekali dibangun di wilayah sekitar Gayo Luwes dan Aceh Tenggara. Sejak awal didirikan, masjid difungsikan sebagai tempat umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu dan salat Jumat. Di samping itu, masjid ini juga difungsikan sebagai kegiatan keagamaan lainnya. Dari beberapa sumber artikel yang kami baca, bahwasanya suku Gayo dipercaya sebagai penduduk asli yang menjadi pertama mendiami tanah Serambi Mekah atau Aceh.
Hal ini dapat dibuktikan mulai dari Raja Aceh pertama lahir dari belantara pedalaman Tanah Gayo. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai dan sekaligus Sultan pertama juga berasal dari Tanah Gayo atau yang dikenal dengan sebutan Sultan Malikus Saleh atau orang Gayo menyebutnya Merah Sidu. Maka dapat dikatakan bahwa suku Gayo adalah orang pertama yang berada di Aceh. Tari Saman adalah salah satu tari tradisional asal Indonesia yang cukup dikenal di seluruh mancanegara. Tarian suku dataran tinggi Gayo itu biasa ditampilkan ketika perayaan peristiwa-peristiwa penting di dalam adat. Bukti lain dari tari Saman berasal dari Gayo adalah penggunaan syair salah satu tarian dari 34 tari tradisional asal Indonesia ini juga menggunakan bahasa Gayo. Tari Saman dikembangkan oleh Syekh Saman yang merupakan seorang ulama asal Gayo di Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 November tahun 2011, Tari Saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO. Makanan khas Gayo yang pertama adalah masam cing atau asam pedas. Sajian ini dikenal sebagai asam keeng dalam bahasa Aceh, sedangkan orang Minang menyebut sebagai asam padeh. Namun masam cing ini memiliki cita rasa yang khas di daerah dataran tinggi Gayo. Ikan yang digunakan di masakan ini beragam, mulai dari ikan bawal, ikan mujair, lele, gabus, lemeduk, bandeng, gegaring, hingga dapi, yang berpadu dengan racikan bumbu kental dengan melalui proses pengolahan yang sedikit berbeda. Maka tak heran jika rasanya pun terasa unik. Pangat juga wajib dimasak dalam daftar makanan khas Gayo. Ini merupakan kuliner dengan bahan dasar ikan yang diolah menyerupai pepes. Ikan yang digunakan oleh masyarakat Gayo biasanya menggunakan ikan bawal hitam atau ikan bawal merah. Kadang juga menggunakan ikan depik dan ikan mas. Rasa dari makanan ini mirip dengan pepes ikan, tapi tidak dimasak menggunakan daun, melainkan dimasak seperti pembuatan gulai, tetapi diolah hingga tidak berkuah. Cita rasa dari pengat ini adalah asam karena menggunakan air jeruk dan sedikit asam sunti sehingga rasanya sangat khas. Demikianlah liputan Habah Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.